Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nita Tavia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 34102000036. Video kali ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca, yaitu mereview buku non-fiksi. Buku pertama yang akan saya review berjudul Menjadi Pemimpin Muslim Sejati yang ditulis oleh Dr. Agus Taufikur Rahman dan Dr. Andes Jamroni Supriyanto Pasir dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam. Buku ini berisi tentang keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, biasanya diatribusikan sebagai akibat dari kepemimpinan. Begitu pentingnya masalah kepemimpinan ini menjadikan pemimpin menjadi fokus atribusi. Pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menghadapi tantangan yang muncul. Hal ini menjadikan pemimpin memegang peran kunci dalam sebuah organisasi. Buku ini membantu para pembaca belajar materi-materi induk latihan kepemimpinan Islam dasar, memberi pembaca ilmu tentang bekal tauhid, ibadah, akhlak al-karimah, amalan yaumiyah, dan aiman al-lail. Dengan buku ini, pembaca nantinya dapat belajar mengenal diri sendiri dan bisa menata ego yang baik, seimbang, selaras, serasi, dan matang. Sehingga terciptalah Muslim kamil yang kafah sebagai syarat terwujudnya masyarakat sosial yang islami. Di buku ini juga berisi tentang cerita kepemimpinan pada masa Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau memimpin para umatnya baik pada masa periode di Mekah maupun di Madinah. Buku ini memuat berbagai pengertian, yaitu apa itu organisasi, prinsip-prinsip organisasi, dan manajemen dengan guna memberi pengetahuan kepada pembaca seperti apa organisasi itu dan mengetahui cara menangani organisasi. Buku ini memiliki kelebihan, yaitu menjelaskan secara runtut untuk mempelajari menjadi pemimpin, mulai dengan mengenal diri sendiri hingga mengenal para pemimpin yang berjaya pada masanya, menjelaskan dengan detail mengenai topik yang akan dibahas oleh buku ini. Misalnya prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam, teknik belajar menjadi pemimpin, 4 jenis manusia menurut Al-Ghazali, dan sebagainya. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah buku ini berisi bahasa yang kurang dimengerti oleh pembaca. Banyaknya penggunaan bahasa Inggris sehingga pembaca sulit mengerti isi dari buku ini. Berikutnya, buku yang saya review berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Andes Hasan Basari yang diterbitkan oleh CV Pustaka Setia Bandung, diterbitkan pada tahun 2009. Buku ini menceritakan tentang apa itu filsafat pendidikan Islam, yang mana buku ini sangat menarik dan mengedukasi para mahasiswa, pengajar maupun umat Islam seluruhnya yang haus dengan ilmu pengetahuan filsafat Islam. Buku ini juga menjabarkan secara rinci tentang filsafat pendidikan Islam, yang mana pendidikan merupakan upaya dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pada perguruan tinggi, pendidikan dikaji lebih mendalam dan konferensif yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan. Di dalamnya, sebagaimana kita tahu bahwa manusia telah dibekali akal oleh Sang Pencipta. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan para pengajar yang ingin mendalami filsafat pendidikan Islam, karena materi di dalamnya terdapat kurikulum yang sesuai dengan perguruan tinggi. Kelebihan dari buku ini adalah desain cover yang sangat menarik, tidak ditemukan kesalahan penulisan dalam buku ini, dan juga mudah dipahami. Kekurangan pada buku ini adalah ada materi yang disampaikan secara bertele-tele sehingga cenderung menyulit pembaca dalam memahami inti apa yang disampaikan oleh penulis. Berikutnya, buku yang saya review berjudul Logika dan Himpunan yang ditulis oleh Dr. Andes Sukirman, MPD, yang diterbitkan oleh Hanggar Kreator pada tahun 2006. Buku Logika dan Himpunan tidak terlalu beda dengan materi yang sudah kita dapatkan di sekolah menengah atas.
sehingga kita hanya perlu sedikit mengingat kembali materi logika dan himpunan. Buku logika dan himpunan ini disusun untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan cermat dalam mengerjakan soal-soal yang akan kita hadapi. Kelebihan dari buku ini adalah ukuran buku yang tidak terlalu besar sehingga lebih praktis pada saat dibawa kemana saja. Soal-soal yang tersedia cukup banyak sehingga pembaca dapat mengerjakan berbagai variasi soal dan melatih otak untuk berpikir lebih cermat lagi. Kekurangan pada buku ini adalah terdapat beberapa kata dan simbol dalam istilah matematika yang belum dipahami dan diketahui oleh pembaca. Seharusnya penulis menyediakan keterangan dari simbol tersebut sehingga pembaca bisa mengerti arti dari simbol tersebut. Berikutnya, buku yang saya review berjudul Sabar dan Syukur, Rahasia Meraih Hidup Super Sukses, yang ditulis oleh Yudi Effendi dan diterbitkan oleh Kultum Media. Pada buku ini, penulis mengangkat tema sabar dan syukur. Buku yang memiliki nuansa Islami sangat kental ini menjabarkan definisi mengenai sikap sabar dan syukur dalam arti luas. Pada bab pertama, buku ini menyuguhkan kisah-kisah bijak dari tokoh yang sangat terkenal dalam kesabarannya. Nabi Ayub alaihissalam adalah pilihan yang tepat sekali untuk dijadikan tauladan bagaimana menjalani hidup dengan penuh sabar tanpa pernah menyerah atau mengeluh sekalipun. Buku ini menjabarkan bagaimana cara kita untuk menerapkan dua kunci utama hidup sukses dalam berbagai bidang masalah. Hidup ini penuh dengan masalah yang harus dipecahkan dan kita tak pernah tahu kapan masalah itu akan datang. Dengan cara seperti apa atau akan ditemui di mana? Sebelum memasuki pembahasan yang lebih detail, pada awal bab buku ini akan kita temui definisi atau pandangan secara umum mengenai suatu hal yang akan dibahas sebagai pengantar. Penulis mengibaratkan dalam bukunya ini betapa pentingnya bersabar dan bersyukur. Misalnya ketika kita sedang dalam ketakutan saat diberi cobaan berupa kelaparan, kekurangan harta, serta pada saat kekurangan makanan. Begitulah penulis menjelaskan satu persatu secara terperinci bagaimana sikap sabar dan syukur itu sangat berperan penting dalam kehidupan. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu setiap bab disajikan dengan sangat bagus dengan adanya referensi dari kutipan firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam ayat-ayat suci Al-Quran, serta didukung hadis-hadis sesuai dengan pokok pembahasan. Selain itu, penulis juga menyisipkan beberapa kalimat-kalimat bijak dari tokoh-tokoh besar dunia yang menambah sisi kemenarikan dari buku ini. Kertas yang digunakan untuk percetakan buku ini tergolong sudah sangat baik. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan. Penulis hanya membahas satu pokok permasalahan dalam satu sudut pandang saja, sehingga terlihat berputar-putar pada tempat yang sama. Hal ini mungkin disebabkan penulis hanya berfokus pada satu hal saja dan tidak ingin memperluas materi yang dibahas. Selanjutnya, buku yang saya review berjudul Merubah Kepribadian Melalui Sebuah Tulisan Tangan yang ditulis oleh Vimala Roger dan diterjemahkan oleh Arfan Ahyar, yang diterbitkan oleh penerbit Hidayah atau PT Al-Mizan Republika. Buku ini terbagi atas 3 bagian dilengkapi dengan bab-bab yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Pada bagian yang pertama, berjudul tentang pengantar pada analisa sebuah tulisan tangan yang terdiri atas 3 bab. Selanjutnya, pada bab yang pertama ini juga menjelaskan tentang sebuah pertanyaan, yaitu apa itu tentang tulisan tangan, penjelasan singkat berkenan tentang grafologi dan grafoterapi, selanjutnya sebuah sistem penulisan, serta ditampilkan ke dalam sebuah bentuk abjad Vimala di dalam bab ini. Menurut penulis, bahwa setiap penulisan tersebut ialah sebuah sistem penulisan yang menggunakan sebuah tulisan tangan bukan hanya untuk sebagai cara berkomunikasi saja, namun juga sebagai alat pembangun karakter. Sebab setiap hurufnya mempunyai sebuah arti tertentu. Pada bab 2 juga dapat dijabarkan tentang sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang acap kali juga diajukan tentang grafoterapi dan dijelaskan pula dengan baik apa itu grafoterapi.
Pada bab 3, penulis mengajak pembaca untuk melakukan sebuah tes perkiraan tulisan tangan yang menunjukkan tentang kepribadian yang manakah yang harus diperbaiki. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini cukup menarik untuk kita baca dan bahasanya juga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Buku ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah bahasanya yang tersusun kurang baik dan ada pula beberapa kalimat yang sulit untuk dimengerti pembaca. Dalam buku ini juga menggunakan istilah yang tak familiar sehingga harus berulang kali membuka daftar istilah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.